Oke, ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 5, smartphone lipat compact terbaik yang bisa kalian beli di tahun 2023. Sulit sekali rasanya mencari kombinasi antara hardware dan software untuk smartphone lipat yang matang seperti di Flip 5 ini. Asiknya, smartphone yang satu ini semakin digali kemampuannya, makin kami menemukan hal-hal yang menarik yang bahkan tidak banyak orang tahu. Penasaran apa aja itu? Simak review kami kali ini. Oke, sebelum kalian nonton video ini, ada yang penting banget nih. Nah, mengingat adanya kasus-kasus penipuan dalam transaksi toko online dan marketplace, rasanya penting banget kalau kami ngasih tips belanja online dulu. Iya, kalau kalian mau beli gadget atau barang elektronik secara online seperti di Tokopedia dan yang lainnya, selalu harus waspada ya. Berikut tips untuk para konsumen. Yang pertama, kenali produk yang akan dibeli. Pastikan produk yang dibeli sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan ketahui harga resminya. Jadi, pas belanja online udah tahu harga dan speknya. Pastikan barangnya resmi ya, supaya garansinya mantep. Untuk bagian satu ini, nah tentunya bisa cek video review kami ya, biar tahu tuh detail-detailnya. Kemudian kedua, pilih toko online yang sudah terpercaya. Kalau bisa pilih toko resmi atau official store dari produk yang kita beli. Kalau nggak ada, bisa cek di kolom komentar dari produk tersebut. Dan lihat komentar dari mereka yang sudah membelinya. Dari situ akan terlihat apakah produk dan layanannya oke atau kurang oke. Ketiga, jangan mau diajak komunikasi atau transaksi di luar platform toko online-nya. Jadi jangan mau tuh dikomunikasikan via WA atau per telepon. Ini penting banget ya, apalagi kalau sampai nanya-nanya OTP. Jangan sampai ya. Karena yang tercatat oleh platform toko online adalah chat yang ada di dalam platformnya. Jadi kalau ada masalah nanti itu yang jadi barang buktinya. Kemudian keempat, hanya gunakan kurir pengiriman yang terdaftar di platform tersebut. Lagi-lagi karena itu yang sudah bisa dipantau oleh platform toko online-nya. Jadi biar gampang aja. Kemudian kelima, selalu pantau pengirimannya ya. Pastikan saat barang datang itu ada yang nerima. Jangan sampai barang dititipkan ke orang lain atau terpaksa ditinggal depan rumah tanpa ada yang menerima. Kemudian keenam, setelah terima barang, selalu lakukan perekaman video saat membuka paket atau unboxing ya. Kalau perlu sampai menghidupkan perangkatnya ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa produknya memang sesuai dengan yang dijanjikan. Rekam pakai HP nggak apa-apa, 720p nggak apa-apa. Mulai rekam dari label pengiriman dan jangan terputus sampai terbuka dan terlihat banget tuh barangnya seperti apa. Dan tentunya jangan lupa dihitung jumlahnya ya. Dan yang terakhir, untuk transaksi yang besar itu penting banget untuk menggunakan asuransi tambahan supaya barang kalian tuh makin aman dan terproteksi kalau terjadi apa-apa, dan akan jadi lebih cepat dan nyaman juga prosesnya kalau ada masalah. Oke, demikian ya tips dari kami ya. Jika ada tips untuk memastikan belanja online jadi lebih aman dan nyaman, boleh loh kalian nambahin di kolom komentar. Sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, di video kita kali ini kita akan lebih fokus ke hasil pengujian sambil menjawab banyak pertanyaan terkait smartphone yang satu ini. Kita juga ada sedikit tips dan trik untuk memaksimalkan penggunaannya ya. Kalau untuk spesifikasi detail desain itu kalian bisa lihat aja di preview kami sebelumnya. Udah pernah tuh ada video previewnya. Udah agak lama. Belum nonton previewnya? Jangan-jangan kalian belum subscribe nih. Makanya subscribe biar nggak ketinggalan video-video kami yang aktual, yang cepet banget nongolnya tuh ya. Nah, oke, sekarang mari kita mulai menjawab pertanyaan yang kami pantau sejak previewnya Flip 5 pertama kali kami tayangkan. Kita mulai dari seputar desain. Ya, ini pertanyaannya adalah saat terlipat, apakah betul-betul dia sudah rapat? Oke, dibilang 100% rapat tanpa celah sedikit pun harusnya enggak ya. Tetap ada celah lah sedikit di sini. Tapi ini udah jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya. Yang jelas, sekarang penampilannya ini jadi samalah dengan pesaing-pesaingnya. Kemudian ada lagi yang nanya, ketika pakai case, apakah dia jadi bisa rapat? Nah, kalau pakai official case dari Samsung seperti yang Flip Suite case ini ya, ini aman. Bahkan dia membuat celah dari frame-nya ini jadi rapet banget di sini ya, presisi banget.
Lalu ada yang nanya juga nih gini, Z Flip 5 kan saat pakai flip suitcase itu butuh pakai kartu ya di back covernya. Apakah NFC dari kartu lain, misalnya kita mau pakai e-money, itu masih bisa kebaca? Nah, jawabannya adalah iya, tetap bisa. Kami udah coba pasang flip suitcase dengan kartunya dan e-money tetap bisa terbaca. Keren ya. Sepertinya udah dipikirkan oleh Samsung sampai sejauh ini. Bahkan wireless charging juga bisa kok jalan di sini, aman. Nah, masih terkait flip suitcase, itu kelihatan ada barcode ya, ada QR code di pojokan. Itu tidak berpengaruh sama sekali, itu cuman kode doang ya. Karena NFC-nya itu ada di dalam kartunya sendiri. Lalu ada juga yang nanya, itu kan pakai NFC ya, dipasang terus, jadi boros nggak ya baterainya? Jawabannya adalah sederhana, tidak. Karena pada saat dipasang, dia nge-trigger 1 kali aja. Ya, nanti kalau dibuka dia nge-trigger lagi, oh lepas gitu. Tapi pada saat terpasang dia nggak nyedot baterai. Oke, soal desain kemarin itu di IG-nya saya nih ya, nih ternyata ya di IG-nya Om Ded itu diperagain bisa pakai charger MagSafe. Itu butuh case yang khusus kah? Iya, jawabannya adalah betul ya. Di sini kita harus pakai case yang punya ring magnet yang memang ya dirancangnya sebetulnya supaya membuat dia bisa pakai aksesoris-aksesoris MagSafe. Nah, kemudian pertanyaan soal IPX8, IP ratingnya yang untuk tahan airnya itu ya. Nah, ini kalau tidak sengaja tercebur air itu aman nggak? Nah, kami udah tes celup ke air dan sejauh ini aman-aman aja. Memang ini bukan untuk diajak berenang. Paling tidak ini akan memberikan rasa aman atau keamanan ekstra lah ya. Misalnya nggak sengaja kesiram atau kena hujan secara langsung. Atau misalnya hujan terus air tuh ngerembes dalam tas sementara ini ada dalam tas. Nah, nggak perlu khawatir di situ. Atau mungkin juga bisa kalau kalian lagi di prank gitu ya. Di prank ini dikantongin di celana terus diceburin ke dalam kolam gitu. Nggak masalah, aman kok ya, ntar keluar dikeringin aja. Lalu ada juga yang nanya apakah nyaman dibuka dengan satu tangan ya, aman nggak dibuka dengan cara diayun? Ya itu berarti seperti pas pembukaan tadi ya. Ya, tapi sebenarnya nyaman atau tidaknya itu kami itu merasa lebih ke arah kebiasaan aja. Harus lebih hati-hati ya, jangan sampai kuku jempol kita menekan layar terlalu keras ya, atau ya terlalu membahayakan layarnya lah ya, agak hati-hati. Ya nanti kalau kalian udah kebiasaan gitu ya, harusnya udah tahu seberapa kuat harus mengayunnya, pasnya seperti apa. Yang jelas jangan terlalu keras juga ngayunnya. Kalau saya sih pilihnya untuk tidak melakukan itu. Karena kalau tiba-tiba nih nggak tahu kenapa ya, mungkin tangan licin tuh tiba-tiba lepas dari tangan, atau lagi action gitu kesambar sesuatu. Nah kan sayang ya HP-nya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang mengarah ke layarnya. Pertanyaannya adalah apakah kris atau bekas lekukan lipatannya itu masih terlihat ya? Ya, krisnya ini masih mirip dengan pendahulunya sih menurut kami ya. Belum ada perubahan yang signifikan kalau udah mulai dipakai ya. Tapi kalau dari pengalaman kami, terlihat atau enggaknya kris ini tergantung lighting dan posisi kita melihatnya juga. Kalau udah terbiasa dengan si kris ini nggak akan kelihatan sih ya. Kami sih nggak ngerasa terganggu dengan adanya kris yang satu ini. Sedikit tips, kalau kalian baru beli ya dan kalian lihat krisnya baru dikeluarkan dari kotak, itu kayak nggak ada sama sekali sih. Tapi sebetulnya nanti berapa kali lipat juga pasti muncul. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah layarnya. Ini apakah cukup terang untuk penggunaan outdoor? Aman, baik layar cover maupun layar dalam. Maksimum brightness-nya udah cukup terang. Konten masih bisa kelihatan cukup jelas. Dan tenang aja ya, walaupun dia bisa terang sekali, itu tidak akan terjadi kecerahan setinggi itu kalau kalian lagi buka di ruangan yang gelap. Seperti lagi tidur gitu ya, bangun tidur buka jrek gitu. Oh enggak bakal di situ terangnya, enggak. Kan dia auto brightness. Dan oh ya, untuk color gamut testnya itu kurang lebih seperti ini ya. Dia ada dua mode, ada vivid sama ada natural. Vivid itu punya gamut coverage sekitar 99,7% DCI-P3 dengan volume di 118,8% DCI-P3. Dan natural itu color gamutnya mendekati 100% sRGB. Tepatnya itu coverage di 97,7% sRGB, volumenya di 108,9% sRGB. Yang jelas kalau kalian mau pakai buat edit konten itu baiknya pasang di mode natural aja. Tapi kalau mau nonton film biar lebih seru, nah bisa tuh taruh di vivid. Main game juga bisa tuh. Sekarang pertanyaannya beralih ke spesifikasi internalnya. Pertanyaannya ini bedanya Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy dengan 8 Gen 2 biasa apa? Ini kan pakai 8 Gen 2 for Galaxy ya. Pada dasarnya yang 8 Gen 2 for Galaxy itu adalah hasil kerjasama Samsung dengan Qualcomm. SoC ini punya clock speed CPU dan GPU yang sedikit lebih tinggi dibandingkan 8 Gen 2 yang biasa.
Lalu ada yang nanya juga ini soal varian 128 GB tuh ada nggak sih sebetulnya? Siapa tahu ada yang lebih murah lagi gitu. Ini nggak ada ya. Itu sebabnya harga termurahnya sekarang jadi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang paling murahnya kan 128 GB. Sekarang variannya cuma ada 256 dan 512 GB yang pakai UFS 4.0. Sekarang kita lanjut ke konektivitas. Pertanyaannya itu apakah Z Flip 5 ini support Samsung DeX? Ini pertanyaan tiap kali Flip keluar nih ya. Sayangnya belum ada DeX di sini. Tapi ini penting banget. Kalau mau display output via kabel USB-C ke HDMI, si Flip 5 ini sudah bisa. Jadi, mau dipakai buat presentasi pakai proyektor atau nonton di TV yang non-smart, itu bisa banget pakai si Flip 5 ini. Ini yang meningkat ketimbang pendahulunya. Kemudian bicara soal Bluetooth codec, itu ada apa aja sih dalam? Ya, ini sini ada SBC ada, AAC tentunya ada, aptX tentunya ada juga ya. LDAC bisa dan SSC yang khusus buat Samsung itu ada di sini. Untuk OS nih, nah OS update-nya bagaimana? Masih ada juga yang nanya ya nih ya. Oke, ini standar flagship-nya Samsung. 4 tahun untuk Android update atau 4 kali Android update. Lalu dia dapat 5 tahun full security update. Jadi ya umurnya panjang. Ini juga sempat ada yang bertanya dan kami bilang kami tidak bisa jawab. Kita jawab di sini. Fitur OS menariknya ada apa aja? Oke, fitur khas Samsung itu hampir lengkap semua ada di sini ya. Separate app sound, Knox, secret folder, dan lain-lain itu ada. Kalau ngomongin si Flip 5, fitur OS spesialnya sebetulnya lebih banyak di pembahasan cover screen. Jadi sekarang kita langsung sambungkan ke pertanyaan cover screen. Karena banyak juga nanya bisa dipakai untuk aplikasi apa aja selain widget standarnya. Nah, kita sedikit kasih tips di sini ya buat pengguna Z Flip 5. Kita bisa memanfaatkan atau memaksimalkan layar covernya ini cukup dengan download satu aplikasi aja dari Galaxy Store, yaitu Good Lock. Nah, setelah di-download dan diinstal, dalam app ini kita bisa install lagi yang namanya Multi-Star. Lalu kita bisa pilih yang namanya Launcher Widget. Nah, dari sini kita bisa masukkan semua aplikasi ya, supaya dia bisa dibuka dari cover screen. Tadinya saat preview kami bilang kan kita bisa tambahkan apps cover screen lewat menu Labs dan baru bisa untuk beberapa aplikasi aja. Setelah kita gali lebih dalam ternyata bisa lebih dari itu. Buat kalian yang belum tahu, Good Lock ini merupakan developer yang sudah di-approve oleh Samsung untuk ikut mengembangkan fitur-fitur ekstra untuk One UI. Makanya dia ada di dalam Galaxy Store. Jadi seharusnya pakai app ini akan lebih aman ketimbang pakai app lain yang kurang terjamin developernya. Mungkin akan ada dari kalian yang bingung ya, kenapa Samsung nggak langsung masukin aja fitur Good Lock ini ke dalam Labs ya. Asumsi kami sih mungkin karena fitur-fitur itu sifatnya tambahan ya, belum tentu semua user butuh. Kalau semuanya dimasukin, takutnya pengguna malah pusing kebanyakan pilihan. Dan tentunya ya itu nanti akan makan tempat banget di storage internalnya. Tapi buat kalian yang emang suka kulik-kulik fitur, ya install aja si Good Lock ini. Worth it kok. Rasanya sih begitu itu diinstal dan kalian tambah-tambahin lagi ya fitur-fiturnya di situ, ini HP 6 bulan juga nggak kelar-kelar kali diuliknya. Catatannya, meskipun sebagian app bisa berjalan normal, tapi masih ada juga app yang belum optimal, seperti Instagram misalnya. Kalau kita buka Instagram di cover screen, itu layoutnya jadi agak berantakan ya, dan beberapa konten akan ada kepotong. Tapi yang aneh, app seperti Apple Music itu berjalan dengan sangat baik di sini. Cover screen-nya bisa jadi untuk playback music, dan background-nya itu otomatis pakai cover album penyanyinya. Ditambah lagi saat kembali ke home screen, cover screen-nya jadi ada notifikasi kecil nih, info durasi seperti ini. Ya, banyak sekali detail-detail kecil di software ini membuat kami merasa One UI ini memang luar biasa matang. Terasa banget ya bahwa yang mengembangkan softwarenya beneran pakai produknya sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah dapat screen protector untuk cover screen atau harus beli terpisah? Nah, sayangnya nggak dapat ya. Untuk cover screen protectornya itu butuh dibeli secara terpisah. Kemudian, kalau mau mirror selfie pakai Flip 5, ada saran biar HP-nya kelihatan keren nggak? Mirror selfie ya, biasanya yang boba-boba itu ya. Nah oke, ini pertanyaan yang keren. Untuk flexing ya, biar nggak cuman yang boba-boba itu aja yang bisa flexing. Oke, caranya kita harus pakai si Flip Suite Case dengan card terpasang. Kalau udah, kita buka kamera lalu aktifkan cover screen previewnya. Nanti akan ada tombol di kanan bawah untuk mengganti preview kamera jadi wallpaper sesuai dengan Flip Suite card yang kita pasang. Keren kan? Ini keren banget nih untuk flexing Flip 5-nya nih. Nah oke, sedikit
tips untuk pengguna Flip 5. Ini hati-hati ya saat mau foto atau video pakai cover screen-nya. Kalau kita menggenggamnya seperti ini, ada potensi tangan kita akan masuk juga. Saran kami, solusinya bisa dengan diputar smartphone-nya ya. Ya, di sini emang nggak ada notifikasi seperti saran untuk putar doang posisi HP-nya ya. Jadi pengguna harus sadar sendiri. Di part ini sepertinya Samsung masih harus belajar sedikit. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau performanya gimana? Sekecil ini apa bisa tetap kencang? Oke, kita jawab langsung dengan benchmark aja. Singkat cerita, dilihat dari skor-skor benchmark yang singkat durasinya ya. Skornya mirip dengan skor smartphone yang pakai 8 Gen 2 yang lain. Tapi untuk yang agak panjang seperti Antutu itu bedanya agak lumayan ya. Di sini Antutunya nih 1,4 juta, sedangkan yang lain itu bisa sekitar 1,5 juta skornya. Ya masih kecil sih perbedaannya, nggak terlalu jauh, tapi ada bedanya. Yang paling terasa bedanya itu di stress test, baik 3D Mark maupun CPU throttling test. Skornya itu kurang oke, dan ini sih wajar karena smartphone-nya emang compact banget. Apakah ada solusi supaya lebih stabil? Iya ada, dikipasin dan terbukti skornya meningkat cukup drastis. Nah, kalau untuk gaming itu bagaimana pengalaman pakai yang satu ini? Sebetulnya smartphone ini kurang pas ya untuk kalian yang mengincar pengalaman gaming yang maksimal. Tapi ya kita coba aja karena kita juga penasaran. Oh ya, untuk membuka potensi performanya jangan lupa ya kalau di smartphone Samsung itu ada trik khusus, yaitu aktifkan alternate game performance, kemudian install game plugins dan aktifkan fitur Game Booster Plus untuk menghilangkan interpolasi frame. Beres. Oke, pertama kita tes di Genshin Impact. Frame rate-nya bisa dapat di kisaran 55 sampai 60 fps, tapi setelah 3 menit dia akan mulai terasa turun performanya. Perlahan turun ke 50-an fps, lalu ke 40-an fps kalau udah panas ya. Bahkan frame rate-nya bisa turun sampai kisaran 30-an fps. Overall sih masih playable dan sebetulnya potensi performanya tetap terhitung tinggi. Tapi dengan cooling system sekecil ini ya, inget ya, HP-nya ini kan sebetulnya terbelah dua ya, jadi cooling systemnya cuma separoh doang gitu ya. Nah, ini wajar. Ini wajar banget. Selayaknya memang kita bantu pakai kipas pendingin kalau mau dimainkan berlama-lama. Nah, saat dipakaikan kipas, performanya bisa bertahan lebih lama. Selama 30 menit, frame rate-nya bisa dipertahankan di kisaran 45 sampai 50 fps. Jadi tetap bisa untuk gaming berat secara lancar. Kalau ranking-rankingan Genshin kita bisa bilang tanpa kipas itu A-, kalau pakai kipas jadi A+. Nah, kalau suhunya gimana? Panas nggak ya? Kalau di geber Genshin kan ya harusnya ya panas. Di posisi terpanas itu ada di sisi cover screen dengan suhu sampai sekitar 46 derajat Celcius. Performanya cepat turun juga karena penyebaran suhunya cuma separuh body aja. Jadi sebetulnya untuk cooling system sekecil ini Genshin itu bisa dijalankan nyaman aja, udah sebuah prestasi lah ya. Meskipun di RAM performanya tetap aja dia bisa di atas 30 fps. Rasanya kurang pas ya ngebandingin performanya dia ini kalau bukan dengan smartphone compact yang foldable juga ya, soalnya kalau fold aja masih bisa sih kenceng ya. Nah, ini pertanyaan yang kayak begini nih yang kadang-kadang suka menantang nih ya. Nih kalau main Genshin Impact di cover screen-nya bisa nggak? Oke, bisa ternyata ya. Kita pakai Good Lock ya. Menariknya layoutnya ini nggak berantakan. Tombol-tombolnya masih cukup mudah ya untuk dimainkan jadinya ya. Satu hal yang menariknya ya, performanya sedikit lebih tahan lama. Tapi ya suhunya tetap bisa panas. Nyampe juga ke 46 derajat Celcius kalau dimainkan lama-lama. Oke, kita uji game berikutnya lagi nih, Mobile Legends. Untuk setting graphics, sayangnya belum bisa di ultra ya. Maksimumnya masih di ultra dengan refresh rate high saja. Tapi ya 60 fps masih cukup lah ya di sini. Saat dimainkan juga lancar-lancar aja. Kita main 3 match berturut-turut masih aman, tapi body udah terasa hangat di sini. Perhatikan aja ya suhunya nih. Kalian bisa pantau juga dengan menginstal PerfZ yang ada dalam game plugins. Biasanya performa akan turun setelah dia mencapai sekitar 42 derajat Celcius. Nah, terkait Mobile Legends ini ada nih yang nanya nih, bisa main Mobile Legends di cover screen nggak? Bisa dong. Nih coba lihat nih, bisa kan? Pas di menu sih emang aspek rasionya lebar ya, jadi semacam ada bar di situ ya, di atas bawahnya. Tapi kalau udah masuk battle, dia akan otomatis ngikutin aspek rasionya. Jadi tetap bisa dimainkan di sini. Dan lebih asiknya lagi, kalau kita mau pindah ke layar yang dalam nih ya, tinggal buka aja, nanti gamenya akan langsung lanjut di layar yang besar. Sayangnya fitur App Continuity, yaitu tadi namanya App Continuity ya, ini sayangnya baru bisa dari cover screen ke screen utamanya. Sedangkan kalau dari dalam keluar belum bisa langsung jalan. Tapi menariknya kalau dari dalam kita mainkannya lalu kita mau pindah ke cover screen, gamenya sebetulnya nggak dimatikan. Kita tinggal buka dari Good Lock aja, nah gamenya akan langsung lanjut di situ ya.
Kalau default kan udah ada settingannya ya untuk continuity bisa dari dalam keluar, dari luar ke dalam ya. Sayangnya di Flip 5 ini kita belum nemu. Dan perlu catat juga belum semua app support continuity seperti ini, apalagi kalau dalam game. Kalau di Genshin sih belum bisa dari layar luar ke dalam ya. Dia bisa mati nanti ya, force close. Lanjut pertanyaannya ke baterai. Ini kan baterainya sama ya dengan Flip 4 ya, ukurannya sama nih. Apakah daya tahan baterainya juga sama? Nah, kita lihat hasil pengujiannya ya. Untuk video playback 1080p local video playback, refresh rate-nya taruh di auto ya. Kita bisa dapat 20 jam 27 menit. Oke, sebagai perbandingan, Flip 4 itu dapatnya 17 jam 48 menit. Lebih lama 3 jam setengah dibandingkan Flip 4 ya. Nah, kalau mau lebih irit, bisa juga sih kita nonton pakai cover screen. Kalau pakai cover screen, dia bahkan bisa dapat sekitar 24 jam. Irit kan? Nah, kalau kita streaming YouTube selama 30 menit, ini video 1080p non HDR, baterai akan turun 3%. Sementara kalau kita nonton YouTube-nya tadi selama setengah jam, di cover screen baterai turunnya 2%. Kalau TikTok ya di layar utama selama setengah jam baterai turun 5%. Tapi kalau TikTok-nya pakai cover screen, baterainya selama setengah jam cuma turun 3%. Kemudian Genshin Impact 30 menit settingnya di highest 60 fps, baterai turun 18%. Genshin Impact 30 menit juga ya, tapi pakai kipas ya, itu turun baterainya 21%. Nah, sementara kalau kita main Genshin Impact 30 menit di cover screen sesuai dengan pertanyaan tadi ya, baterai cuma turun 10% ini. Lumayan jauh ya bedanya. Cukup berguna nih kalau kalian butuh daya tahan baterai yang baik ya. Misalnya power bank habis, terus perjalanan masih panjang, kita bisa beraktivitas pakai cover screen-nya aja dulu. Ya, mau lebih irit lagi, bisa nih ganti performance profile settingnya ke light. Ini akan menurunkan sedikit performa dari SoC-nya, tapi tanpa mengubah fitur-fitur sinkronisasi dan fitur-fitur software lainnya. Nah, kalau bicara soal baterai, tentunya ada yang nanya ya, ada chargernya nggak bang? Ya udah, yang ini nggak ada chargernya. Kali kita nggak bisa nyebut ada chargernya 3 kali. Ini nggak ada chargernya. Nah, kalau bicara soal charger, kita bisa pakai charger aslinya Samsung yang 25 watt ya, dan itu kita tes dari 0 sampai 50% itu tercapai dalam waktu 29 menit. Sementara dari kosong sampai full butuh waktu 1 jam 27 menit. Ini klasik smartphone Samsung banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan seputar kamera. Tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya. Oke, untuk Samsung Galaxy Z Flip 5 kali ini, ternyata dari kalian sebetulnya nggak terlalu banyak pertanyaan soal kualitas kameranya sih. Yang ada malah sudah pada percaya gitu sama kameranya Samsung, memang bagus hasilnya. Dan buat yang belum nonton, Om Deddy juga sudah bikin satu video vlog khusus pakai Z Flip 5, merekam video dan file mentahannya langsung diupload ke YouTube dengan resolusi 4K 60 fps. Dari kalian juga sudah banyak yang nggak nyangka kameranya sebagus itu. Jadi di sini selain menjawab pertanyaan yang ada, saya juga akan sharing tips dan trik untuk memaksimalkan kameranya. Yang pertama, saya mulai dari soal auto FPS dulu ya. Kemarin masih banyak nih di video Om Deddy yang belum nangkep. Kok di vlog Om Ded ada bagian yang terasa patah-patah? Nah, jadi di dalam setting kameranya, ada yang namanya fitur auto FPS. Dan fitur ini nyala secara default. Kalau saya, biasanya di smartphone Samsung akan selalu mematikan fitur ini. Karena fitur ini bikin frame rate video jadi tidak stabil. Kalau fitur ini aktif, saat masuk kondisi low light, video akan jadi terasa patah-patah. Video yang tadinya saat terang mulus 60 fps, saat kurang cahaya bisa drop jadi 30-40an fps. Tujuan adanya fitur ini sebetulnya supaya pengguna tetap bisa dapat video yang terang saat low light. Tapi ya itu, mengorbankan frame rate. Soalnya video 30 fps kan butuh shutter speed seper-30. Video 60 fps butuh shutter speed minimal seper-60. Di kondisi cahaya yang sama, seper-60 jelas akan membuat video jadi lebih gelap. Ini pemahaman basic soal kamera ya. Saya tidak jelasin di sini karena bakal kepanjangan videonya nanti. Nah, masalahnya, di Z Flip 5 ini, jika auto FPS-nya kita matikan, maka perekaman video di resolusi 4K 60, video stabilizer-nya itu tidak bisa hidup. Lihat deh, ini contoh video selfie di resolusi 4K 60 fps. Auto FPS dimatikan. Videonya jadi kurang stabil kan? Saat dicek di setting ya, video stabilizer-nya atau istilah lainnya EIS, itu tuh tidak aktif di sini. Tapi saat kita aktifkan auto FPS-nya, stabilizer-nya ikutan aktif. Sayang sekali entah kenapa harus seperti ini. Di S-Series atau Z Fold nggak kejadian seperti ini. Tapi ingat ya, masalah auto FPS itu cuma di 4K 60 aja. 4K 30 ke bawah sih aman-aman aja ya.
Jadi semoga untuk pengguna Z Flip 5 tuh bisa paham konsepnya dan bisa menyesuaikan dengan keperluan kontennya. Kalau nggak butuh 4K 60 fps terus-terusan, mungkin bisa coba di resolusi 1080p 60 fps aja. Kalau di 1080p 60 aman ya. Nah, saat kita pakai kamera utama dengan resolusi 4K 60, hal yang serupa terjadi juga ya. Video stabilizernya akan mati jika auto FPS mati juga. Tapi untungnya, kamera utamanya ada OIS atau Optical Image Stabilization. Kalau dibawa lari sih baru terasa goyangnya. Oke, masih terkait 4K 60 fps. Umumnya, saat kita pakai kameranya Z Flip 5 ini, kita juga bisa aktifkan preview dari cover screen, supaya si model bisa lihat komposisi foto atau videonya juga. Nah, untuk merekam 4K 60 fps, belum bisa ya untuk dua layar sekaligus seperti itu. 4K 60 fps harus pilih salah satu, mau layar dalam aja atau layar cover aja. Nah, saya juga ada tips soal cover screen-nya. Kalau kalian pakai kamera dari cover screen, lalu mau pindah-pindah kamera itu bisa ya. Misalnya kita mau pindah ke kamera ultrawide langsung. Nah, kita tinggal pakai gestur pinch atau mencubit seperti ini. Kameranya bisa langsung pindah. Asik kan ya buat selfie rame-rame. Jadi cukup pakai cover screen-nya aja bisa. Ultrawide-nya juga mantep videonya. Kalau kita bawa jalan pun videonya tuh stabil banget. Nah, berikutnya ada tips soal flex mode. Jadi kalau kita mau ngonten, kita nggak wajib bawa tripod sih sebetulnya. Kita bisa tinggal taruh di meja aja seperti ini, nyalakan preview kameranya lewat cover screen, langsung siap konten deh. Dan karena ini pakai kamera utama, kualitasnya juga jadi yang terbaik dibanding cuma pakai kamera selfie-nya. Karena layarnya juga sudah lebih besar, previewnya juga jadi lebih jelas ya. Nah, sedikit catatan aja kalau kontennya adalah video, kalian harus paham sedikit soal aspek rasio dan resolusi video saling terkait di sini. Di posisi flex mode seperti ini, resolusi video tertinggi baru bisa kita dapatkan jika aspek rasio yang kita pakai adalah 9:16. Seperti mau bikin TikTok atau IG Reels. Jika kalian merekam 16:9 dari cover screen, video cuma mentok sampai 1080p aja ya. Ini sebetulnya agak teknis, tapi penjelasan singkatnya ya resolusi video tergantung posisi sensor dan aspek rasio yang digunakan. Nah, soal kameranya Z Flip 5 ini kebanyakan sih lebih pada galau ya. Mau ngambil S23 atau Z Flip 5 nih, kameranya mending mana? Nah, jujur aja, kalau kalian fokus utamanya adalah kamera banget, ya mending ambil S series aja sih. Flip 5 ini sudah bagus banget kameranya, tapi karena keterbatasan ukuran, tentu kalian nggak bisa dapetin semua kemampuan kamera S23 series. Misalnya saat low light, kamera ultrawide-nya itu belum sebaik S23 series ya. Tapi kamera utamanya sih udah oke banget nih kalau di Z Flip 5. Dan juga mesti kalian ingat, di Z Flip 5 itu nggak ada telefoto. Jadi buat kalian yang mau pakai konser mungkin ya, itu kurang pas. Tapi mikrofonnya sendiri sih udah khas flagship Samsung. Oke, kalau untuk urusan mikrofon, suara yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofonnya Samsung Galaxy Z Flip 5. Jadi saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini ya. Suara yang kalian dengar adalah suara dari mikrofonnya langsung. Dan kurang lebih hasilnya suaranya seperti ini ya. Untuk kebutuhan sehari-hari atau mungkin untuk kalian yang mau vlogging, ini udah bisa banget pakai mikrofon smartphone-nya sih. Jadi untuk kualitasnya, kalau saya bilang sih pasti raguin lagi lah kalau flagship Samsung ya. Mereka tuh cukup serius untuk kualitas mikrofon. Jadi ini salah satu bisa diandelin. Tanpa mikrofon eksternal pun menurut saya ini masih cukup sih untuk vlogging sehari-hari. Itu aja sih dari saya. Karena kalau urusan hasil foto dan videonya secara umum, saya rasa penggunanya nggak usah pusing deh. Dari preview dan vlog Om Deddy kemarin aja udah banyak yang bilang hasil kameranya bagus, di atas ekspektasi. Dan saya pun setuju, kameranya ini memang bagus banget. Kalahnya paling cuma sama S-series Samsung sendiri. Kalau dibandingkan Flip yang lain sejauh ini, Z Flip 5 ini bener-bener nggak ada lawannya sih. Optimalisasi hardware dan softwarenya betul-betul bikin saya geleng-geleng. Dan yang saya salut, ya Flip Suite case-nya ini sudah dipikirkan oleh Samsung supaya pengguna bisa flexing pakai mirror selfie. Cuman mungkin harapannya, kedepannya kita bisa pakai gambar yang kita mau ya, bukan cuma gambar dari Flip Suite case-nya aja. Jadi itu dia seputar kameranya Z Flip 5, kamera smartphone Flip yang belum ada lawannya. Good job untuk Samsung, semoga ada brand lain yang bisa bersaing ketat biar seru kompetisinya. Oke, kamera udah, kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya seperti untuk Netflix, seperti apa Netflixnya di sini kita lihat L1 ya, HDR10 bisa di sini. Lalu kalau pertanyaan soal haptic feedbacknya buat ngetik enak apa enggak, ini tetap kelasnya flagship, dipakai ngetik udah sangat nyaman ya. Oke, sekedar ngingetin untuk harganya yang 8256 ini harganya di 15.999.000 resminya ya, lalu yang 8512 itu 17.999.000 resminya. Ini berarti harganya lebih tinggi 1 juta dibandingkan Flip 4 atau Flip 4 saat pertama kali dijual. Tapi rasanya mengingat peningkatan kemampuan fitur dan performanya ini wajar sih.
Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan ya. Bagaimanapun juga ya, ini ya Samsung Flip 5 ini layarnya itu belum sekuat kaca di smartphone biasa. Jadi kalau kalian mau pakai ini mesti ada hati-hatinya. Ini kurang cocok buat yang terbiasa pakai smartphone-nya tuh kasar atau barbar gitu ya tentunya ya. Kemudian lipatan layar itu masih kelihatan. Lalu untuk performa ini bukan untuk gamer berat, tapi bisa untuk game berat ya, walaupun bukan untuk nge-game berlama-lama ya. Kemudian kameranya sebetulnya sudah terhitung keren, tapi belum selevel Samsung Galaxy S Series. Ini banyak yang nanya kalau dibandingin sama S23 gimana? Waduh, S Series itu memang spesial dirancang selain untuk performa, untuk kamera juga. Ya, jadi ya memang ini bukan lawannya S Series kalau bicara soal kamera. Tapi kalau diadunya dengan sesama foldable yang compact dari brand lain, yang satu ini belum ada lawan mutlaknya, apalagi kalau ngomongin soal softwarenya. Oke, dari sisi yang menyenangkannya, yang kami suka dari sini apa aja? Ya, jelas cover screen-nya yang sekarang akhirnya besar. Kemudian fitur software di cover screen-nya ini keren-keren ya. Dan jelas karena hinge-nya ini dia jadi semakin compact sekarang. Frame-nya lebih rapat saat dilipat. Hinge-nya juga lebih kokoh dan bisa bertahan di derajat tertentu. Ini penting nih ya. Jadi ya kita bisa tuh nariknya cuma setengah-setengah jalan tuh bisa banget. Atau 3/4 jalan pun bisa ya. Kemudian ini satu-satunya smartphone flip resmi yang punya IPX8. Flip ya, berarti foldable yang compact ya. Lalu untuk software kamera, wah luar biasa lah software kameranya, nggak usah dibahas ya, udah luar biasa ya. Kemudian ini penting, dia bisa display out via USB. Ini juga lagi-lagi smartphone kelas flip atau foldable compact yang resmi, yang satu-satunya yang bisa melakukan ini. Lalu baterainya lebih hemat dibandingkan Flip 4 pendahulunya. Kemudian dukungan aksesoris seperti Flip Suite Case itu membuat penggunaannya itu jadi lebih asik aja, lebih seru aja, lebih menarik aja ya. Banyak sekali orang yang tertariknya cuman karena Flip Suite Case dan Flip Suite Card-nya ini keren-keren. Lalu nggak cuman aksesoris official Samsung aja yang asik di sini. Case third party-nya juga banyak banget ya. Ini belum resmi dikirimkan ke pembelinya aja, udah tersedia itu case-nya beragam macam gitu. Indahnya make Samsung kelas atas tuh ya salah satu ini mudah banget nyari aksesorisnya atau case-nya. Kemudian Samsung juga sudah memperjelas perlindungan terhadap layarnya. Sekarang udah dinyatakan bahwa screen protector-nya bisa diganti ke service center secara gratis. Ya, semua ini membuat kami dengan yakin bisa mengatakan bahwa ini adalah smartphone lipat compact terbaik yang pernah ada ya, yang resmi di Indonesia ya. Sampai dengan saat video ini dibuat tentunya. Jadi pertanyaannya, smartphone ini untuk siapa sih? Ya biasanya kalau udah punya smartphone flagship versi tahun lalu, kami akan sering bilang pakai aja dulu smartphone kalian. Paling nggak 2 tahun lah baru ganti ya. Flagship itu harganya tinggi dan ditujukan untuk penggunaan yang lama. Biasanya gitu kita ngomong ya. Tapi sayangnya untuk Z Flip 5 ini beda ceritanya. Kalau kalian pengguna Z Flip 4 atau yang 4, kami tetap akan merasa bahwa ini adalah sebuah upgrade yang layak buat kalian, apalagi untuk yang flip-flip sebelumnya ya. Cover screen yang besar aja udah cukup jadi alasan untuk upgrade. Dan itu membuat pengalaman pemakaiannya jadi beda banget dibanding pendahulunya. Belum lagi baterainya awet dan ya tadi ya fitur-fitur yang ada peningkatannya di sini tuh. Ini luar biasa peningkatannya. Lalu dia juga cocok untuk yang butuh HP kedua. Nemenin HP yang klasik ya. Ya terserah lah mau yang boba kayak mau yang mana lah itu ya. HP yang klasik nggak apa-apa dipakai aja terus. Tapi sekali-sekali kan mau ya jangan pakai HP yang compact. Lagian kan WhatsApp udah bisa di-clone sekarang, nggak ada masalah, resmi kan nge-clone-nya. Lalu untuk cewek-cewek, ya ini HP yang sangat praktis. Mau masukin ke dalam tas clutch yang kecil, bisa. Mau pakai skinny jeans bawa cuma HP doang, bisa, nggak masalah. Buat cowok-cowok, jangan salah, ini juga sangat cocok, terutama yang suka yang minimalis gitu ya. Mau masuk ke saku, ke meja, bisa ya. Tapi dia tetap bisa diajak presentasi kerjaan via proyektor. Keren kan? Kecil tapi powerful. Ya rasanya emang terlalu gampang merekomendasikan yang satu ini. Tapi hati-hati ya, ada kemungkinan kalau udah terbiasa pakai flip akan susah bagi kalian untuk balik lagi ke smartphone biasa lagi. Anyway, good job untuk Samsung yang sudah memasukkan smartphone ini secara resmi ke Indonesia, dan good job juga untuk peningkatannya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.